Berlatar pada satu malam di sebuah hotel bintang 5 di kota New York, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang pejabat wanita bernama Margaret yang terlihat sedang panik setelah berondongnya tewas akibat terjatuh dari ranjang. Ia pun menghubungi sebuah nomor yang diberikan oleh teman dekatnya, di mana nomor itu adalah nomor seseorang yang katanya sangat profesional, seorang pemecah masalah, satu-satunya, the one and only yang bisa membereskan masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh orang lain. He said to say, there's only one man in the city who can do what you do. How will you know it's me? This is how you'll know it's me. Dia bernama, kita panggil saja John, seorang pemecah masalah, pakar, profesional, sekaligus pembersih tempat kejadian perkara yang mengklaim jika dirinya adalah satu-satunya di dunia yang setibanya John di kamar Margaret, ia langsung memeriksa jasad si berondong untuk memastikan kematiannya. Setelah memastikan kematian si berondong, John selayaknya profesional sejati pun menghampiri Margaret untuk menenangkannya sekaligus merancang skenario palsu seolah Margaret tidak pernah berada di tempat ini. You're watching TV with Julia. Margaret pun mengungkapkan jika dirinya masih tidak percaya jika orang dengan profesi si John ini benar-benar eksis di dunia, di mana John langsung menjawab bahwa pekerjaan semacam ini memang sangat langka, bersifat rahasia, butuh kemampuan khusus, dan hanya kalangan tertentu saja yang bisa menghubunginya. Tak lama, mereka berdua pun mendengar seseorang yang mengetuk dari luar, di mana Margaret diminta untuk tetap tenang dan jawab halo, tetapi tebak siapa orang ini? Ya, dia bernama Nick, seseorang yang dikirim oleh sang pemilik hotel untuk membantu membereskan masalah ini. Bahkan tanpa Margaret dan John sadari, sang pemilik hotel saat ini sedang mengawasi mereka melalui kamera kecil yang terpasang di atas plafon. Saat mereka bertiga masih kebingungan itulah muncul telepon dari si pemilik hotel yang mengatakan jika Nick adalah orang yang ia sewa untuk membereskan masalah ini, yang dengan kata lain John bukanlah the one and only, alias bukan satu-satunya dalam profesi tersebut. What would you suggest? Si pemilik hotel pun berkata, jika hotelnya adalah hotel yang masih baru, ia tidak ingin image-nya tercoreng gara-gara kontroversi seperti ini, yang karena John dan Nick sudah terlanjur berada di sana, maka satu-satunya jalan keluar untuk hal ini adalah dengan bekerja sama untuk membereskan jasad berondong tersebut. Sempat menolak dan akan pergi, John akhirnya tidak punya pilihan lain setelah Margaret mengingatkan tentang kamera kecil yang mereka semua pun sama dengan Nick yang sudah dibayar penuh. Mereka tidak punya opsi lain selain harus bekerja sama. Setelah semua pihak sepakat, Margaret pun disuruh pulang dengan mengganti pakaian yang secara kebetulan John dan Nick sama-sama sudah menyiapkan pakaian ganti yang memang bagian dari prosedur pekerjaan mereka. Luar biasanya, jenis pakaian yang mereka pilih ternyata sama, hanya beda di warna dan jenis celananya saja. Sesaat setelah Margaret pergi, John yang ingin segera merampungkan pekerjaan pun langsung merapikan jasad si pemuda untuk dibawa. Namun saat melihat Nick hanya duduk santai sambil minum soda, disitulah John merasa jengkel dan menegurnya terkait sikap tersebut. Dengan tegas Nick menjelaskan jika tugas John adalah untuk membereskan masalah Margaret yang menjadi kliennya. Hal itu mencakup jasad si pemuda yang harus ia buang. Dengan kata lain, Nick hanya perlu menonton dan memastikan John menyelesaikan pekerjaannya. Saat John sedang sibuk bekerja, Nick tak sengaja melihat sebuah tas di balik meja yang ternyata Oh shit.
Ya, terdapat beberapa bungkus narkoba di dalam tas milik si pemuda. Hal itu jelas akan menjadi masalah serius yang akan menyusahkan mereka berdua. Si pemilik hotel pun sempat menyuruh Nick dan John untuk membuangnya saja. Tetapi itu tidak semudah yang dibayangkan karena seseorang, entah itu kelompok mafia atau gembong narkoba yang memiliki narkobanya, pasti akan mencari keberadaan narkoba ini. Karena ini sudah di luar dari pekerjaan mereka, Nick dan John pun sempat angkat tangan untuk mengurusinya. Namun si pemilik hotel lagi-lagi mengancam dengan menggunakan rekaman video mereka berdua, sehingga tak ada pilihan lain. Mulai saat ini, John dan Nick harus saling bekerja sama untuk menemukan siapa pemilik narkoba tersebut. What? Nothing, just looking for you. I'm here. Langkah pertama yang harus mereka berdua lakukan tentu saja adalah membuang jasad si pemuda. Mereka harus membawanya menuju parkiran dan membungkusnya serapi mungkin agar tidak ketahuan, di mana John yang masih menganggap dirinya sebagai profesional satu-satunya di dunia pun memilih untuk melakukannya sendiri dengan menggunakan metodenya sendiri. Selesai mengemas jasad si pemuda, John dan Nick pun turun ke parkiran menggunakan lift. Demi menghindari pantauan security, Nick pun memotong beberapa kabel untuk mematikan kamera CCTV. Saat security pergi ke belakang itulah, John dengan cepat memasukkan jasad si pemuda ke dalam bagasi mobilnya, yang tepat saat mereka sedang berdebat tentang hal sepele, tiba-tiba You okay? All good. Yep. ya, entah bagaimana si pemuda bisa hidup lagi, namun Nick punya teori bahwasannya si pemuda memang belum mati, hanya terlihat seperti mati gara-gara narkoba yang ia konsumsi, yang mungkin membuat jantungnya berdetak lebih lambat, seolah tampak mati. You didn't check his pulse? Fuck you, I didn't check his pulse. He didn't. Dengan fakta bahwa si pemuda masih hidup, itu justru akan lebih mempermudah mereka untuk mengetahui siapa pemilik dari narkobanya. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah menyadarkan si pemuda dari mabuknya, interogasi dia sampai mengatakan siapa pemilik narkobanya. Setelah itu bunuh, buang jasadnya, kirim narkoba itu ke pemiliknya, maka tuntaslah pekerjaan mereka malam ini. Untuk menyadarkan si pemuda dari mabuknya, mereka butuh seorang dokter ahli dalam hal ini, di mana John yang masih menganggap dirinya paling hebat dan lebih senior pun mengaku punya kenalan yang sangat eksklusif namun sulit untuk dihubungi. Alhasil, mereka pun akan pergi ke tempat kenalannya Nick yang juga sama-sama diklaim sebagai dokter ahli yang tidak kalah eksklusif. Yang setibanya di lokasi, alangkah terkejutnya John saat melihat jika orang eksklusif yang Nick maksud adalah masih orang yang sama. Hello. You said it was exclusive. Dia bernama, kita panggil saja si dokter, yang nyambi sebagai ahli medis khusus dunia kriminal, di mana mereka langsung meminta tolong si dokter agar mau memeriksa sekaligus menyadarkan si pemuda dari mabuknya. You're saying it's like he took some kind of a magic drug. How many clowns you got running through this joint? Out! Stop him! Dan ya, si pemuda pun melarikan diri saat diperiksa, sehingga John dan Nick pun langsung bergerak untuk mengejarnya. Karena si pemuda lari cukup gesit, mereka berdua pun akan menangkapnya dari dua arah yang berbeda. Nick akan mengejarnya secara manual, sementara John akan menggunakan mobil untuk menunggu di arah yang berlawanan. Tepat saat Nick berhasil menggiring si pemuda lari ke arah yang diinginkan, muncullah si John yang masih memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga inilah yang terjadi. Ya, luar biasanya si pemuda mendarat dengan sangat sempurna tanpa mengalami cedera. Berkat narkoba yang masih mengalir dalam darahnya, si pemuda pun terus berlari tanpa kelelahan yang membuat John dan Nick harus ekstra sabar mengejarnya. Setelah melakukan pengejaran yang cukup melelahkan, si pemuda akhirnya berhasil ditangkap dan sukarela masuk ke dalam mobil, di mana John dan Nick kembali ke tempat si dokter untuk melakukan interogasi di tempatnya. Apes, si dokter menolak permintaan tolong Nick dan John karena dianggap sudah terlalu sangat merepotkannya, sehingga tak ada pilihan lain, mereka berdua harus mencari tempat lain untuk menginterogasinya.
Berlokasi di sebuah motel murah khusus para penggiat cungcurungan atau tempat yang menjadi favorit para lelaki hidung belang, Nick dan John pun menyewa satu kamar khusus untuk melakukan interogasi. Si pemuda ini bernama, kita panggil saja Samsul, mengaku hanya seorang mahasiswa tingkat akhir yang membantu temannya mengirimkan barang haram itu ke lokasi tertentu yang karena Nick dan John sebelumnya belum pernah punya pengalaman menginterogasi seseorang, mereka pun sempat kebingungan melakukannya. Can I talk to you in the hall just for a minute? What the fuck you think you're doing? And here, let's just get to it. Let's get to it. Great. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Samsul akhirnya mau menceritakan semuanya bahwa ia hanya dimintai tolong oleh sahabat dekatnya untuk mengantarkan barang tersebut. Alih-alih langsung pergi ke lokasi yang dituju, Samsul yang seumur hidup belum pernah merasakan apa yang namanya narkoboy pun diam-diam icip-icip sedikit. Hal itu membuatnya seolah menjadi sangat keren, percaya diri. Bukannya langsung menemui sahabatnya untuk meminta lokasi titik pengantaran, Samsul yang sudah memiliki PD tingkat tinggi pun malah nyimpang dulu ke salah satu bar di sebuah hotel dan tak sengaja bertemu dengan seorang tante girang yang tiada lain adalah Margaret, sang ibu pejabat. In the hotel? No, before I left. Samsul sendiri lupa bagaimana caranya ia bisa meluluhkan hati seorang tante Margaret, tapi intinya ia langsung diajak Margaret ngamar di salah satu kamar hotel di sana dan tak sengaja terjatuh dari atas ranjang hingga tak sadarkan diri. Is that it? Saat Nick dan John bertanya di mana lokasi titik pengantaran barangnya, Samsul mengaku tidak tahu. Yang tahu hanyalah si sahabat yang katanya meninggalkan sebuah pager atau penyeranta, semacam alat komunikasi jadul tahun 1990-an yang ia tinggalkan di tempat kerjanya. Nick dan John pun kembali bertanya di mana si sahabat bekerja dan meninggalkan pagernya. Samsul pun menjawab di salah satu klub bernama Club Ice yang juga sering dikunjungi oleh tamu-tamu penting dari kalangan mafia. Right. Dalam perjalanan menuju ke Club Ice, Samsul yang polos pun malah curhat terkait dirinya yang sebentar lagi akan lulus kuliah dan punya cita-cita untuk bekerja sebagai orang kantoran. Tak hanya itu saja, Samsul juga membahas tentang Nick dan John yang ia anggap sebagai partner dekat karena dari gaya, penampilan, gerak-gerik, dan cara bicara, Nick dan John tampak sama yang membuat Samsul mengira jika mereka berdua adalah rekan yang sudah cukup lama bekerja sama. Tiba di Club Ice, Nick dan John pun melihat seseorang yang sama-sama mereka kenal dan langsung menurunkan kepala agar tidak ketahuan. Ternyata Club Ice ini adalah sebuah klub malam yang sering didatangi oleh kelompok mafia, yaitu geng Kroasia, di mana Nick dan John sama-sama pernah melakukan pekerjaan untuk mereka yang andai kata geng Kroasia melihat mereka bekerja bersama, maka itu akan menjadi masalah besar untuk mereka berdua. What is happening? Alasannya tentu saja adalah tuntutan pekerjaan yang mengharuskan Nick dan John menjaga kerahasiaan kliennya. Sebagai seorang pemecah masalah yang profesional, mereka dipercaya oleh para klien dalam menjaga rahasia dan setiap informasi di lapangan. Pada intinya, para klien taunya mereka bekerja sendiri dan tak pernah terikat dengan pihak manapun, sehingga jikalau bos dari geng Kroasia melihat mereka berdua bersama, maka si bos akan mengira jika Nick dan John adalah masih satu komplotan yang berpotensi mengancam bisnis ataupun kejahatan yang sudah geng Kroasia lakukan. We need to get the pager. Why can't we just go in and get the pager? Because we can't. Why not? Sebenarnya mudah saja, Nick dan John tinggal menunggu di mobil tanpa harus takut ketahuan geng Kroasia. Samsul tinggal masuk ke dalam, ambil pagernya, udah keluar, kelar masalah. Nick dan John tidak percaya kepada Samsul yang dikhawatirkan akan kabur. Begitu pula dengan mereka berdua yang sama-sama saling tidak percaya kepada satu sama lain, sehingga mereka memilih cara yang sulit dan beresiko, yaitu akan masuk ke dalam bersama-sama dengan tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan oleh bos gangster Kroasia. Are you really not partners? Dan inilah pager yang Samsul cari, tergeletak di atas meja bar yang berada di bagian dalam, yang karena situasi di dalam sangat berisik dan si bartender tidak bisa dimintai tolong, Samsul nekat loncat ke bagian dalam bar yang membuatnya harus ditangkap dan dikeluarkan dari tempat ini. Tepat di saat yang sama, acara pun beralih ke tarian tradisional yang membuat John dan Nick harus terjebak di antara para penari, yang pada akhirnya si bos Kroasia pun menyadari akan keberadaan mereka berdua sehingga
Ya, John dan Nick pura-pura saling menodongkan pistol satu sama lain agar dikira tidak saling kenal. Si bos dengan cepat memisahkan mereka berdua untuk dijelaskan bahwa mereka berdua adalah masih satu profesi dan si bos benar-benar tak menduga jika mereka akan secara kebetulan saling bertemu satu sama lain yang karena John dan Nick masih akting pura-pura saling berselisih, si bos pun menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan mereka berdua dari klub ini. Tak lama setelah mereka berdua pergi, ajudan si bos yang berkepala pelontos pun menyadari tentang pistol yang Nick dan John gunakan adalah jenis yang sama, sehingga entahlah apa yang akan terjadi selanjutnya. Nick menyuruh si John untuk duluan ke mobil karena takut jika si Samsul akan kabur, tetapi Still got some time. disinilah mereka sekarang makan di sebuah restoran cepat saji dengan si Samsul yang polos dan tampaknya memang bukan seseorang yang akan berani macam-macam ataupun melawan. Jika memang Samsul bukan pemuda yang baik dan polos, mungkin ia sudah kabur sedari tadi. Tapi ini Samsul tetap mengikuti perintah mereka berdua sehingga John dan Nick pun mulai simpati kepada pemuda yang boloho ini. I'm gonna pee. Saat Samsul pergi ke toilet, John dan Nick pun membahas terkait mereka yang pada akhirnya harus membunuh si Samsul. Jujur saja, John mengaku tidak mau melakukannya, begitupun dengan Nick yang juga enggan mengotori tangannya. Lantas, bagaimana solusinya? Ya, John punya asumsi bahwa terkadang suatu pekerjaan akan beres dengan sendirinya. John punya keyakinan jika kelompok yang menerima narkoba itu kemungkinan besar tidak akan membiarkan Samsul keluar hidup-hidup, sehingga dengan kata lain mereka hanya perlu mengantar Samsul sampai ke lokasi pengantaran dan biarkan pekerjaan selesai dengan sendirinya. Tak lama, pager pun berbunyi berisikan pesan titik lokasi pengantaran, sehingga tanpa buang waktu, mereka langsung meluncur ke lokasi tersebut. Oh my God, thank you, thank you. Setibanya di lokasi, Samsul dengan polosnya meminta John dan Nick untuk menunggunya di mobil sampai ia selesai menyerahkan barangnya. Tentu saja, John dan Nick akan menunggu di mobil, tapi bukan untuk menunggu Samsul, melainkan untuk memastikan ia tidak keluar lagi. Sesuai prediksi John, muncullah kelompok mafia lain yang datang menyergap sehingga dipastikan akan terjadi pertumpahan darah di dalam sana. Yang tepat saat John dan Nick akan pergi untuk menghindari konflik, tiba-tiba ya, ada 3 anggota geng Kroasia yang diutus si bos untuk membunuh keduanya, di mana John dan Nick terpaksa harus turun dari mobil untuk mengambil persenjataan yang ada di bagasi belakang. Dan ya, kurang dari 1 menit, John dan Nick berhasil menghabisi ketiganya. Sekarang, mereka hanya tinggal memastikan kematian si Samsul yang terjebak di tengah pertumpahan darah dan langsung masuk ke sana untuk memastikannya. Tebak apa yang terjadi kepada Samsul? Ya, dia masih saja bertahan hidup setelah bersembunyi di dalam bagasi mobil lengkap dengan barangnya yang masih utuh. Dengan kata lain, John atau Nick harus membunuh si Samsul demi menyudahi pekerjaan ini, tetapi ya, alih-alih menembak Samsul, Nick justru menembak 1 bungkus narko berisi alat pelacak yang pada intinya mereka akan tetap membiarkan Samsul hidup dan memintanya untuk tidak pernah menceritakan tentang apa yang sudah terjadi pada malam ini. I didn't care. Untuk memastikan Samsul tutup mulut, Nick dan John pun mengantarnya sampai ke rumah untuk mengetahui di mana alamatnya, sekaligus bertemu langsung dengan ayahnya dan memberi sedikit pengertian berupa ancaman agar Samsul putranya tidak mencela-mencela. What's this all about?
Tepat saat esok pagi menjelang, Nick dan John pun menghabiskan detik-detik kebersamaan mereka di salah satu kedai kopi, di mana saat John akan pergi duluan, ia tiba-tiba teringat dengan sesuatu yang sangat-sangat penting yang mungkin menjadi akar permasalahan ini, yaitu seseorang yang sudah memberikan nomor mereka berdua kepada Margaret dan si pemilik hotel. John ingat betul bahwa Margaret mengaku mendapat nomor teleponnya dari seseorang yang ia klaim sebagai teman dekat, pun sama dengan si pemilik hotel yang sama-sama mendapat nomor teleponik dari orang lain. Bagaimana jika orang itu adalah orang yang sama? Bagaimana jika semua kekacauan malam ini ditujukan untuk melenyapkan mereka berdua? Bagaimana jika orang itu menginginkan mereka berdua mati karena sudah terlalu banyak tahu informasi dan aib orang-orang penting? Ya, teori itu akhirnya terbukti benar saat kedai kopi itu seketika kosong dan di luar ada beberapa orang bersenjata yang sudah siap ancang-ancang posisi menyerang, sehingga mau gimana lagi, Nick dan John tampaknya harus kembali bekerja sama demi untuk kelangsungan hidup mereka. Ready? I see the crystal raindrops fall. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan rekaman CCTV hotel yang memperlihatkan Samsul dan Margaret sebelum kejadian. Yang menarik adalah terdapat kamera tersembunyi tepat di dalam kamar mereka yang memperlihatkan dengan jelas apa yang mereka lakukan dan bagaimana Samsul jatuh dari atas ranjang, sehingga jelas bahwa ada seseorang yang telah menyeting semua ini dan mungkin akan terungkap di film keduanya. Good things might come to those who wait. Tamat ending yang sangat mengserukan. Pesan yang bisa kita ambil dari sosok Tante Margaret adalah maksiat akan mendatangkan masalah. Jangan memandang besar kecilnya maksiat, tapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Ingat, dosa pasti akan mendatangkan kegelisahan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.